Lebih tepatnya buruh saat itu belum jadi partai. Saya mau bilang partai yang Cing sebut, saya nggak sebut namanya, Cing Abdel yang sebut, itu mau omong kosong. Omong kosong. PSI omong kosong, PSI. Dia nggak ngerti apa-apa soal BPJS. Yang ngerti BPJS itu buruh, karena buruh lah yang melahirkan undang-undang BPJS. Rakyat seluruh Indonesia, kita semua yang pernah mendapatkan jaminan kesehatan gratis, itu karena keringat buruh. Itu karena derai air mata buruh. Itu karena kesakitan mereka ketika mereka dipentungin demo 2 tahun, disiram gas air mata, water cannon. Buruh lah yang melahirkan undang-undang BPJS. Rakyat menikmati. Iya. Tapi karena dia belum punya kursi, tentu undang-undangnya bukan dia yang bikin. Dia melakukan tekanan. Oke. Dulu, Cing, kalau kita masih ingat demo di mana-mana. Jalan tol ditutup, akses ke objek-objek vital tuh kayak di Priok dan sebagainya ditutup, mobil tangki nggak bisa nyebarin dari Pelumpang tuh ngirim ke SPBU karena macet, terus buah sayur mayur dan sebagainya, mobil-mobil tronton tuh pada busuk karena demo di mana-mana. Demo apa itu? Demo menuntut negara supaya melahirkan undang-undang BPJS. Supaya masyarakat dapat menikmati kesehatan gratis. Dia minta kepada pemerintah. Pemerintah, kasihanlah sama buruh, sama orang kecil. Buruh itu pasti orang kecil. Kalau buruh ya pasti miskin. Kasihan. Mereka kan, kata undang-undang dasar kan berhak atas jaminan kesehatan. Kata negara nggak mungkin. Masa nanti orang operasi puluhan juta, ratusan juta, kita yang bayar. Nggak mungkin, nggak ada duitnya. APBN kita tuh nggak cukup. Datang ke DPR, kamu kan udah saya pilih-pilihin. Kamu sekarang jadi anggota dewan. Banyak macam-macam alasannya. Orang Betawi bilang banyak cengkuneknya lah. Nah akhirnya udah nggak ada cara lain. Nggak bisa kita minta nih sama negara. Maka kita demo sehari 2 hari nggak didengerin. Seminggu 2 minggu nggak didengerin. Sebulan 2 bulan nggak direken. Begitu 2 tahun nyerah pemerintah. Dah kita bikin. Namanya Undang-Undang BPJS. Diawali dengan SJSN. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, undang-undang ini nggak bakalan lahir kalau buruh nggak berjuang. Lah buruh yang berjuang itulah yang sekarang ada di Partai Buruh. Maka saya mau bilang kalau di partai lain mungkin dia banyak cerita koar-koar nggak jelas background latar belakangnya. Kalau Partai Buruh punya historis. Nggak lahir undang-undang kesehatan BPJS kesehatan gratis kalau nggak ada buruh. Lah yang sekarang ngomong BPJS gratis dia ngerti apa saat itu? Satu, dia kagak ikut-ikutan. Dia kagak ikut berjuang. Partai apa? PSI. Oh, PSI. Oke. Pakai brosis sih. Brosisnya itu. Kalau saya nggak pernah mau nyebut partai, itu Nggak mau keluar dihilangin. dari orang silahkan. Brosisnya nggak mau dihilangin soalnya Pak. Kayak panggil bro-bro itu loh. Ya sebenarnya buruh ada berapa di yang tercatat? Buruh di Indonesia Buruh ada itu berapa? jumlahnya besar sekali, Cik. Iya, kalau termasuk informal dan karyawan formal semua, itu ratusan ya kan? juta. Iya. Tapi yang formalnya kita ambil puluhan juta itu yang anggota di serikat-serikat pekerja serikat buruh itu ada 10 juta, Cing. Jadi Partai Buruh ini ada serikat-serikat terbesar di Indonesia, 4 konfederasi. Pertama KSPI, KSPSI Andi Gani itu dari ORI-nya, terus kemudian dari KPBI, terus ada lagi yang satunya lagi adalah dari KSBSI Darta Pakpahan. Nah, dari 4 ini dia punya federasi-federasi, 60 federasi terbesar se-Indonesia itu ada di Partai Buruh. Ditambah plus kita punya Serikat Petani Indonesia. Serikat Petani Indonesia ini itu sama HKTI apa? Beda. Kalau yang Encing sebut itu saya nggak tahu lah ya. Saya cuma tahu itu tulisannya. Cuman kiprahnya saya nggak pernah tahu. Kalau kiprahnya yang berkiprah buat rakyat betulan ya SPI itu. Itu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Iya, saya pernah dengar doang. Cuman kiprahnya saya nggak ngerti. Untuk merukunkan aja kali. Ya nggak tahu, bisa jadi. Ya kan? Kalau Bapak nggak tahu kiprahnya dicari dulu Pak. Iya. Nyari apa? Nyari apa itu? Iya. Jadi di Partai Buruh, Cing, satu saya bilang tadi, Cing, yang namanya BPJS, siapapun yang pernah ngerasain pakai BPJS gratis, operasi cuci darah macam ratusan juta, di cover oleh negara, di situ kerjanya orang-orang buruh yang sekarang ada di Partai Buruh. Yang memimpin namanya Said Iqbal, dulu namanya KAJS, Koalisi Aksi Jaminan Sosial. Itulah gerakan yang dulu mendorong lahirnya undang-undang ini. Ya jadi wajar lah kalau masyarakat sekarang nyoblos Partai Buruh karena dia tahu lewat acara Cing Abdel juga bahwa buruh lah yang berjuang buat dia. Belum punya kursi, belum punya partai, udah berjuang.
Apalagi punya kursi, wah tambah semangat kita belain rakyat. Tapi di survei nggak masuk tuh. Ah, survei ntar saya bisa jelasin, Cing. Satu, di dalam survei itu, buruh itu kan diambil sampel. Sekarang kalau dia ambil sampel di daerah yang bukan basis industri, ya tentu nggak ada buruhnya. Iya. Satu. Yang kedua, kalau dia ambil sampel, walaupun di situ ada buruh, dia akan ngambil proporsional kan, dari orang yang bekerja sebagai buruh, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai macam-macam lah, gitu ya. Sampelnya itu nggak dominan, gitu, karena berbagai macam pekerjaan kan. Kalau kita lihat survei itu kan ada demografinya dari data yang ada di sebuah wilayah itu, secara proporsional dia akan ambil samplingnya kan. Nah, begitu dibaca secara nasional dia nggak kelihatan. Tapi kalau partai buruh gampang aja, Cing. Satu, anggota serikat pekerja, serikat buruh yang sekarang gabung ke partai buruh ada resmi di Kemenaker. Data resmi itu, ya kan? Yang kedua, sekarang totalnya anggota kita nih yang serikat pekerja dan serikat buruh plus serikat petani itu 10 juta. Sekarang kalau 10 juta, dia punya keluarga dikali 3, suami sama istri atau sama anak 3 orang, berarti 30 juta. Iya. Tapi kita ambillah, orang bilang wah kebanyakan itu, yaudah kita ambil aja hitungannya Kemenaker itu pengkalinya itu adalah 1,4. Jadi buruh itu dihitung 1,4 secara rata-rata kan? Yeah. Punya anak, ada yang nggak punya anak, ada yang yeah. punya istri, nggak punya istri. 1,4. Lah kalau 1,4 kan udah 10 juta lebih juga. 14 juta. 14 juta. Yeah. Lah sekarang kebutuhan untuk lolos parliamentary threshold PT itu hanya 6 juta. Kurang dari itu, 6 juta apa 4 juta? 6 juta. Dari 4% suara sah. Okay, Jadi suara dari 84 dapil, RI 84 dapil, Aceh 1, Aceh 2, Sumut 1, Sumut 2, Sumut 3, Sumbar 1, Sumbar 2, terus sampai Papua Barat Daya. Total 84. Dikumpulin suaranya di 84 dapil ini, total seluruh partai dikali 4%. Okay. Nah, saya udah hitung. Kebetulan saya peneliti pemilu dan saya biasa kerjaan saya sebagai konsultan politik, dulu juga saya bikin begituan. Saya udah hitung itu sekitar 5,99 sekian. Dulu 2019 itu selisihnya dengan sekarang kira-kira dulu 5,6 naiknya sekitar 400 ribuan lah suara sahnya. Ya. Maka dengan 6 juta cukup lah. Tadi kan 14 juta. Iya. Kalau 14 juta kita ambillah separuhnya. Taruhlah pahit paling buruknya tuh. Ya kan? Walaupun tentu kita optimis lebih dari itu. Tapi dia ambil 50%-nya aja. Itu udah 7 juta, Cing. Iya. 7 juta tuh kasarnya nggak usah sibuk-sibuk terlalu berat-berat kerjanya. Udah punya, kan tersosialisasi. Jadi pengurus partai buruh adalah rata-rata pengurus dari serikat pekerja. Serikat pekerja. Ketika dia rapat di partai, dia bawa ke serikat pekerja. Nih, perjuangan kita melalui partai. Nah, jadi udah cukup tuh. Tinggal kita perkuat sosialisasi dan sebagainya. Ada survei internal nggak? Ada hasil yang terbaru itu luar biasa, Cing. Berapa? Kita itu udah di atas 4%, Cing. Mau menjelang 5%. Oh. Mau menjelang 5%. Jadi dengan waktu yang tersisa ini kita genjot terus, apalagi sudah mulai kampanye rapat umum, itu kita mobilisasi massa, bahkan mungkin nanti yang di Jakarta kalau memungkinkan 200 ribu siap tuh. Dan akan jadi peserta kampanye rapat umum terbesar. Biar kata capres cawapres yang didukung banyak partai, kemungkinan itu akan kalah sama partai buruh. Cing Abdel bisa buka searching, teman-teman bisa lihat itu aksi May Day 2022. Itu waktu masih akhir-akhir kita masih COVID tuh ya, masih dibatasi orang. Masih. Itu aja GBK itu udah sesak manusia semua itu. Gua 150 ribuan berarti ya. Hampir 200.000. Iya. Nah, itu apalagi kalau besok kita diperbolehkan. Cuman kan ini soal kapasitas juga diperhitungkan. Iya. Mau di mana rencananya? Di GBK lagi? Rencana kalau bisa di GBK. Nah, ini juga menjadi penting nih, Cik. Saya baru dapat informasi ada capres-capres yang ngebooking blok. Jadi tempat-tempat untuk kampanye rapat umum ini, itu siapa yang punya duit, dia yang dapat. Nah, itu nggak benar. Jadi kalau kita mau bikin konser, datang ke satu tempat, kata tempat ini, oh udah saya sewa, udah disewa sama si Anu, udah di booking. Siapa cepat dia dapat. Iya. Itu dalam business as usual, dalam aturan normal. Iya. Tapi kalau di pemilu nggak boleh. Semua dapat perlakuan yang adil. Kalau caranya adalah siapa yang banyak duit itu yang dapat datang duluan, berarti partai yang nggak punya duit nggak punya hak. Nggak adil, pemilu harus adil. Saya cek di GBK udah ada partai yang dari capres
berikut partai-partai pengusungnya itu, dia udah ngeblok tuh sekian hari. Nah ini kita mau ajukan Walaupun komplain. nggak dipakai sama dia sebenarnya. Bisa jadi, kan saja dia nggak Supaya pakai. nggak dipakai orang gitu. Iya pakai bisa. orang. Dengan alasan dia persiapannya harus berapa hari dan sebagainya. Nah kita berharap masih upayakan di GBK. Ya, kalaupun tidak mungkin di wilayah sekitar itu gitu. Ada yang lebih kecil, bukan Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karni. Karni Ilyas. Karni Ilyas ya. Saya belum pernah ketemu tuh Gelora Bung Karni. Di mana lihatnya? Iya. Jadi udah 5% lah survei internal ya. Hampir ya 4% lebih ya 4,377 sekian. Waktu yang pernah ada Partai Buruh Nasional itu sebelum Ya. Partai Buruh ini, dulu kenapa nggak masuk ke PT? Satu, dulu belum namanya PT ya, dulu namanya Stambus Accord. Iya, Ada lagi kemudian di pemilu berikutnya namanya Electoral Threshold ET. PT ya. PT itu baru belakangan. Ya. Nah, dulu itu seperti saya bilang tadi, buruh masih terserak. Oh iya. Ya kan? Kan itu baru awal reformasi. Cik. Iya. Jadi ada yang bergabung kemana? Partai mana itu ya. Dan belum ada katakanlah kesadaran kelasnya belum ada. Iya. Kesadaran bahwa kita orang kaum buruh nih kita harus berjuang sendiri belum ada. Bareng-bareng. Ya kan? Nah, pendukung serikat pada saat itu pun di Partai Buruh belum banyak. Sampailah